Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi haditsin rawahu al-Imam Muslim rahmatullah alaihi yaqul innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada fisik kalian, pada jasad kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada apa yang ada pada hati kalian semua. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu hal yang mungkin sangat-sangat penting untuk kita perhatikan bersama dan renungkan bersama, kemudian kita pikirkan bersama tentang apabila kita ingin menghadap Allah, maka seharusnya tatkala kita memasuki kawasan ilahiyah atau disebut dengan God's spot, di mana kawasan ini atau daerah ini atau tempat ini adalah kawasan di mana kekudusan demikian diperlukan dan diniscayakan. Maka seseorang yang akan masuk hadrat Allah ila dukhul hadratillahi subhanahu wa ta'ala, maka dia seharusnya seharusnya menanggalkan seluruh sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat tercela yang tidak selaras dengan kekudusan Allah Subhanahu wa taala, qudusiyatullah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita masuk ila hadratillah, masuk ke mana kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekudusannya, dengan segala kemahasuciannya, maka tidak mungkin kita bisa merasakan kekudusan Allah Subhanahu wa taala, kesucian Allah Subhanahu wa taala apabila kita sendiri tidak terhiasi jiwa kita, hati kita, nurani kita dengan kesucian-kesucian yang Allah perintahkan kepada kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Firman Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana tatkala kita mau melaksanakan salat misalnya, maka diperlukan agar salat kita itu menjadi sah, kita juga perlu tatahur, perlu tahara, perlu penyucian, sehingga kemudian salat itu menjadi sah, salat itu menjadi benar, salat itu menjadi dikabulkan Allah, diterima Allah Subhanahu wa taala tatkala syarat-syarat kesucian itu telah kita lakukan. Nah, tatkala kita ingin jumpa dengan Allah ila hadratillahi subhanahu wa ta'ala yang maha kudus itu, al-Quddus, maka as-sifatil madhmumah, sifat-sifat yang tercela itu harus kita buang, harus kita kikis, harus kita habiskan, harus kita buang, sehingga kemudian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ada kedekatan, karena jarak antara kekudusan Tuhan dan kesucian yang kita lakukan menjadi lebih dekat.
Tapi tatkala dalam jiwa kita ada kotoran, ada najis, ada dosa-dosa, maka tentu saja gap antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat jauh dan sangat jauh. Pemirsa rahimakumullah, mari kita tatkala ingin menghadap Allah, sucikan hati kita, kemudian tanggalkan seluruh sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat tercela itu, agar kenikmatan kita bermunajat kepada Allah demikian terasa. Sebagaimana tatkala kita juga mau salat, maka seluruh syarat-syarat taharah, syarat-syarat kesucian atau penyucian harus kita lakukan. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus ada pada posisi tahiran, zahiran, wa batinan. Dia suci lahirnya, juga suci batinnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka terhadap orang-orang yang rajin bertobat dan orang-orang yang suka bersuci. Bertobat artinya batinnya bersih. Mutatahhir artinya fisiknya bersih. Kemudian Allah juga berfirman bahwa wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Bersihkan pakaian dan tinggalkan, jauhi dosa-dosa itu. Warujza fahjur. Tanpa itu kita sholat hanya formalnya saja, tapi kehilangan substansinya. Kita sholat hanya jasadnya saja, tanpa roh, tanpa hakikat. Tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan seluruh sifat-sifat madmumah itu, maka ada kelezatan, ada kenikmatan luar biasa yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain yang tidak menyucikan jiwanya, tidak mengkuduskan jiwanya, tidak meninggalkan hal-hal yang menodai nuraninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.